Tapi kalau di sini konteksnya ini saya menjadi iba kepada setan. Kenapa? Katanya dibelenggu. Oh iya, dibelenggu. Tapi masih disalah-salahkan. Oh iya. Masih terkena fitnah. Iya. Oke, kita istighfar dulu, Mas. Astagfirullahaladzim. Penting itu, Mas. Ya. Semakin kita merasa diri kita tuh banyak dosa, banyak kesalahan, nah dari itulah kita semakin untuk mendekat kepada Allah. Biar kita bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Imdad, tentunya masih di program yang sama, yaitu program edisi Ramadan, yaitu Tajilwar, tanya jawab interaktif Liubudiyah with Al Asrar. Oke. Untuk kali ini, untuk episode hari ini, kita kedatangan narasumber, kita kedatangan tamu yang luar biasa juga. Beliau seorang asatid di Madrasah Diniyah Salafiyah Al Asrar. Beliau berasal dari Pekalongan, yang tentunya tidak diragukan lagi ilmu-ilmunya. Nanti kita akan langsung tanya jawab bersama beliau. Yang dalam hal ini kita sudah bersama Al-Ustadz Syarif Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk puasanya lancar semua ya, Ustadz ya? Oke, alhamdulillah. Doakan semoga saya juga puasanya lancar selama bulan Ramadan, Ustadz. Nah, biasanya gimana? Ya seperti itulah. Begitu, Ustadz. Oke. Sebelumnya nih Ustadz, untuk program Tajilwar ini nanti kita akan melakukan percakapan, pembahasan mengenai beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh para followers kita, yaitu para followers di Instagram dari Pondok Pesantren Al Asrar tercinta ini. Tentunya Ustadz Syarif pun di sini sudah begitu lama. Baru. Santri baru. Ya, santri baru. Baru sekitar 10 apa? Baru sekitar 10 tahun, luar biasa. Baru sekitar 10 tahun, luar biasa. Mungkin langsung saya mulai aja ya, Ustaz ya. Boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama datangnya dari akun Instagram dengan username Siswandi506. Sepertinya sudah tidak asing lagi dengan nama ini, Ustaz. Iya. Host fenomenal kita di tahun lalu di Tajilwar tentunya. Ini memberikan pertanyaan. Gus, tanya dong. Oke. Kenapa kalau di bulan puasa ibadah terasa lebih nikmat daripada bulan-bulan di luar Ramadan? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, yaitu dia tanya 2 kali, Ustaz. Jadi pertanyaannya pertama tadi, pertamanya kedua, kalau bulan puasa setan kan dibelenggu nih. Tapi kenapa manusia masih bisa melakukan maksiat? Mungkin kita dari pertama dulu ya, Ustaz ya, mengenai kenapa kok di bulan puasa rasanya berbeda dalam melakukan ibadah ataupun amal-amal yang baik, amal-amal soleh itu lebih terasa nikmat, Ustaz. Kira-kira jawabannya seperti apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih buat Kang Imdad dan juga teman kami juga, Kang Siswandi. Kang Siswandi. Ini saya curiga, Mas. Kemungkinan dia itu termasuk salah satu orang yang ahli ibadah. Masya Allah. Iya, luar biasa, Kang Siswandi. Karena dia sudah bisa merasakan namanya halawatul to'ah. Apa itu, Ustaz? Ataupun kelezatan ataupun juga kemanisan dalam beribadah. Itu tidak gampang untuk sampai ke mendapatkan rasa nikmat dalam beribadah. Di sini saya mengklasifikasikannya menjadi 3 hal. Yang pertama adalah buah dari amal ibadah tersebut. Buah dari amal ibadah tersebut. Kenapa? Karena seseorang bisa sampai merasakan nikmatnya ibadah berarti menunjukkan bahwa Allah itu menerima amalnya. Oh, itu salah satu menjadi indikator ya, Ustaz? Indikator juga bisa. Karena tadi diterimanya amal oleh Allah. Sehingga si abid tadi ataupun yang ahli ibadah tadi
bisa merasakan nikmat. Nah, nikmatnya berupa apa? Bisa berupa nikmat dunia dan akhirat. Tenang, sakin, kalau kita maknanya ini sakin, tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak kemerungsung kalau bahasa sini mungkin ya. Hiruk-pikuk dunia itu dia sudah tidak merasakan beban gitu loh. Karena dia sudah dekat sama Allah. Karena kan pada Al-Quran dijelaskan bahwa ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, untuk bisa sampai situ syaratnya cuma 2, iman dan takwa. Lah, takwa itu bagian dari ibadah tadi. Nah, ketika sudah iman dan takwa maka sudah taraf khaufun walahum yahzanun. Dia tidak merasa takut lagi, tidak merasa sedih. Itu salah satu buah dari ibadah, amal dari ibadah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti dia terbebas ataupun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ini. Terkadang kita itu belum bisa mendapatkan nikmatnya ibadah karena sering menumpuk-numpuk dosa. Dan kita tidak segera untuk beristighfar atau bertaubat kepada Allah. Ya, mungkin kalau bisa saya katakan, kalau misalnya Ustaz nih, istilah kasarnya mungkin kita terlambat untuk bertobat. Nah, itu bisa juga. Bahasa saya adalah menumpuk-numpuk. Jadi dosa. Yang satu belum ditobati, nambah lagi. Oh ya. Oke, kita istighfar dulu Mas. Astagfirullahaladzim. Penting itu Mas. Ya. Semakin kita merasa diri kita itu banyak dosa, banyak kesalahan, nah dari itulah kita semakin untuk mendekat kepada Allah. Biar kita bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ada sebuah cerita. Nah, ini nih. Saya suka dengar cerita nih. Dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, kita udah tahu bahwa Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu seorang yang alim, yang soleh, yang takwa kepada Allah. Tapi suatu ketika, dari tahun ke tahun ibadah terus menerus, tahun ke tahun beliau belum merasakan nikmatnya ibadah. Jadi kok stagnan gitu loh. Kok saya ibadah terus tapi rasanya kok masih belum tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ibaratnya seperti itu. Terus dicari-cari sampai bertanya kepada ibunya, "Ibunda, saya ibadah sekian tahun tetapi belum merasakan nikmatnya ibadah. Coba panjenengan ibunda ingat-ingat kembali ketika saya di alam kandungan ataupun ketika saya disusui, hal apa yang ibunda lakukan sampai yang menjadikan saya seperti ini?" Ibunda berpikir keras. Setelah berpikir, ibunda mengatakan, dulu ketika hamil itu ibunda melihat sebuah ember berisi keju. Kalau bahasa kita tuh dulit itu mungkin hanya mengambil sedikit lah, anggotnya sedikit lah. Yuk, kalau dulit kan sedikit. Ya. Kalau nyawuk banyak. Cuma sedikit dari keju karena pingin dimakan. Tapi entah itu punya siapa. Nah, itu yang menjadi permasalahan di situ. Nah, terus si Abu Yazid, mungkin itu Bu. Coba panjenengan bisa meminta ridho kepada si pemilik keju tersebut. Nah, setelah itu ibundanya meminta ridho kepada si pemilik tersebut. Nah, setelah itu baru si Abu Yazid bisa mendapatkan kenikmatan ataupun tadi halawatul ta'ah. Bisa merasakan kenikmatan dari ibadah. Dalam beribadah. Nah, berarti yang nomor 3 adalah merekso, kalau bahasa ngerekso, menjaga dari barang-barang yang haram. Barang-barang yang haram. Berarti secara tidak langsung yang si penanya ini ya Ustaz. Si penanya ini berarti insya Allah ya Ustaz. Semoga berarti imannya sudah betul, ibadahnya sudah betul. Dan juga menjadi salah satu indikator bahwa ibadahnya diterima. Beliau juga mempunyai ketakwaan yang
Ya, luar biasa. Dan tentunya terhindar dari barang-barang yang haram seperti itu ya Ustaz ya. Tapi ini penting juga. Kadang di kita, ya kalangan kita sendiri masyarakat itu, mereka hanya terpana dengan iming-iming. Semisal sholat duha bisa kaya, ya enggak? Istikharah untuk mendapatkan ini atau sholat tahajud bisa ini itu lah. Tapi mereka hanya asal melakukan, tetapi lupa tata cara melakukan. Nah, itu juga salah satu kenapa kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nah, itu Ustaz, mungkin yang saya tertarik di situ ya. Mungkin saya pernah melontarkan pertanyaan ini juga kepada siapa, tapi saya lupa. Intinya, lalu bagaimana Ustaz dengan seseorang yang mereka gara-gara ada beberapa iming-iming atau ada beberapa reward di belakang sunah-sunah tersebut, akhirnya justru kita tidak melakukan kewajibannya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Nah, itu namanya terlena. Terlena. Maka yang betul harusnya jalan dua-duanya, atau kita harus fokus ke kewajibannya dulu, atau bagaimana Ustaz? Kalau gini Mas, jadi kan namanya prioritas kan harus didahulukan kan. Nah, semisal ada yang namanya ibadah afdol sama mafdul. Afdol itu yang paling utama dan mafdul itu di bawahnya lah. Anggap aja di bawahnya yang utama. Nah, kalau kita melaksanakan yang mafdul, berarti kan kita rugi dong. Nah, makanya harus fokus yang afdol dulu, yang paling atas dulu. Yang atas adalah sholat 5 waktu itu. Berarti ibarat kita katakanlah, berarti antara yang afdol dengan mafdul ini ya Ustaz. Berarti yang afdol ini katakanlah ibadah-ibadah yang wajib ya Ustaz ya. Ya, wajib. Sedangkan yang sunnah ini statusnya katakanlah sebagai mafdul. Maka sebaiknya kita harus prioritaskan yang kewajibannya dulu gitu ya. Kewajiban dulu, biar kita nggak terlena. Apa mungkin? Saya curiganya seperti ini Ustaz. Saya kan orangnya sering curiga nih. Jadi curiga saya seperti ini. Apakah seseorang yang melakukan sunah-sunah tersebut gara-gara ada beberapa balasan di belakangnya setelah melakukan sunnah itu, ada kemudian mendapatkan, ada dilancarkan rezekinya lah dan lain-lain. Apakah kemudian ketika saya berspekulasi atau saya beranggapan bahwa mereka berarti ibadah hanya karena nafsu? Nah, itu juga bisa. Oh, itu juga bisa? Juga bisa. Berarti kecurigaan saya benar adanya ya Ustaz. Nah. Oke. Pembahasan nafsu itu di Al-Quran kan sudah dijelaskan ada 3 nafsu. Nafsu ammaroh bisu ataupun yang jelek. Terus nafsu lawamah dan juga nafsu mutmainnah. Nah, kalau kita fokusnya yang baik-baik saja. Nafsu mutmainnah itu yang paling bagus. Di surat Al-Fajr. Di sana menjelaskan bahwa nafsu mutmainnah itu yang bisa mendapatkan ridho Allah. Nafsu mutmainnah itu yang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustaz, mungkin sudah menjawab pertanyaan dari teman kita semua, dari penanya kita, penanya yang pada hal ini yaitu Siswandi. Pada intinya itu kepada penanya, pada intinya tadi adalah pertanyaannya tadi mengenai kenapa kok lebih nikmat di bulan puasa. Artinya menurut penjelasan dari Ustaz Syarif, artinya itu sudah bisa merasakan kenikmatan kita dalam beribadah. Bisa juga dari beberapa referensi ya Ustaz. Dari beberapa referensi itu bisa juga sebagai indikator bahwa ibadah kita sudah diterima, takwa kita sudah benar. Maka ya langkah lebih lanjutnya berarti lebih dilanggengkan lagi atau mungkin malah bisa ditingkatkan lagi ya Ustaz. Dan sering-sering melakukan ibadah. Sering-sering melakukan ibadah. Lalu bagaimana Ustaz? Bagaimana dengan keadaan seseorang yang sama aja deh antara bulan Ramadan sama bulan-bulan biasanya. Nah itu saya curiga kalau melihat fenomena zaman sekarang ya Mas, bisa jadi itu cuma FOMO. FOMO? Nah, FOMO. Oh itu cuma FOMO. Karena
trennya, misal trennya Ramadan tadarus. Ya kan? Oh, FOMO tadarus juga ada. Oh ya. Nah, tapi kan kita bisa lihat kualitas dari FOMO tersebut nggak mungkin bisa bertahan lama. Tadarus, misal tadarus 1 hari 2 hari mungkin mereka semangat. Nah, tapi juga bisa pansos juga tadarus sambil di foto-foto, sambil live streaming Instagram. Juga semisal emang hatinya niatnya jelek, maka kualitas ibadah ataupun nanti kenikmatan ibadah akan tidak bisa mendapatkan itu loh. Karena jatuhnya sama, tidak bisa menikmati keibadahnya itu. Oh, okay. Sebenarnya untuk bulan Ramadan ataupun tidak itu menurut saya mungkin karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang mulia dan bulan penuh ampunan seperti hadisnya yang sudah masyhur, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Diampuni dosanya. Maka kita sebagai umat Islam harus kan bagaimana fastabil khairat, berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beribadah. Nah, itu juga yang bisa menjadikan kualitas ibadah kita lebih bagus. Jadi yang tinggal itu dosanya dulu biar nggak cuma pansos, nggak cuma FOMO ataupun dan lain-lain. Tapi kalau menurut dari Ustadz sendiri nih Ustadz, mengenai adanya bulan Ramadan, ini kalau kita sebagai kaum awam lah ya, kita sebagai kaum awam mungkin boleh nggak sih kayak bulan Ramadan itu dijadikan suatu momen kayak misal, mumpung bulan Ramadan nih, ayo kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba kebaikan. Harus itu malah Mas. Harusnya. Harus seperti itu. Oh iya, harusnya seperti itu. Iya. Justru siapa tahu malah setelah itu dapat hidayah, betul. Kalau hitung-hitungan dunia Mas, kalau di dagang juga sudah jelas keistimewaannya, sudah jelas pahala-pahalanya yang diiming-imingi dalam bulan Ramadan. Kalau kita nggak ambil, rugi dong. Oh iya, artinya itu sebuah kesempatan. Kesempatan emas yang harus kita kejar malah, bukan hanya sekedar berjalan. Ya. Oke. Berarti memang bulan Ramadan ini seharusnya memang jadi momen yang harus kita manfaatkan secara sebaik-baiknya ya Ustaz. Untuk meningkatkan kualitas iman. Untuk meningkatkan kualitas iman, untuk ibadah, meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah. Yang penting meningkatkan diri kepada Allah supaya kita bisa nanti ke derajat yang mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Minta tolong doanya juga Ustadz, barangkali saya bisa didoakan oleh panjenengan supaya saya bisa termasuk dalam mardiyah tersebut Ustadz. Ini namanya nyokok orang dalam Ustaz. Jadi mardiyah kan nanti fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bareng-bareng kita ke sana. Oke, siap. Soalnya kemarin Ustaz itu habis bahas masuk ke neraka Ustaz. Kali ini saya diajak untuk masuk ke surga. Alhamdulillah. Ada yang menyelamatkan Ustaz. Mungkin untuk penonton setia mungkin tahu Ustaz kapan kita pembahasan mengenai itu. Itu mungkin nanti Ustaz juga bisa nonton langsung di channel YouTube-nya Pondok Pesantren Al-Azhar. Siap. Itu tadi pertanyaan pertama nih dari Siswandi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya juga dari Siswandi juga tuh mengenai kalau bulan puasa katanya setan itu dibelenggu Ustaz. Tapi pada kenyataannya masih banyak teman-teman kita, yaitu ya bukan teman-teman kita, mungkin kita sebagai manusia nyatanya masih bisa maksiat. Apalagi ini nih Ustaz, ini fenomena atau kejadian yang menurut kalau saya pribadi ya Ustaz, itu janggal. Kenapa? Karena semakin kesini semakin banyak yang semakin pede, mereka tidak puasa, mereka semakin mengumbar, semakin mengumbar di media sosial bahkan ya. Jadi seakan-akan program mokel tersebut itu sudah suatu pride tersendiri. Itu yang saya sayangkan. Mungkin kenapa tuh Ustaz? Katanya setan itu belum ya. Tapi kenapa kita masih bisa maksiat? Oke, jadi gini Mas. Saya setuju dengan perkataan setan yang belenggu karena dia itu juga jelaskan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat syayatin.
Nah, di bulan ketika datangnya bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan juga setan-setan dibelenggu. Nah, tapi kalau di sini konteksnya ini saya menjadi iba kepada setan. Kenapa? Katanya dibelenggu. Oh iya, dibelenggu. Masih disalah-salahkan. Oh iya. Masih terkena fitnah. Iya. Kasihan sekali. Tapi ya guyon. Mesti setan itu kan jelas dilakukan aduan mubina. Musuh yang nyata. Jadi ya kita harus lawan. Nah, untuk itu saya mengutip dari kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di situ dijelaskan bahwa fil qulubi khawatirus sittah. Di dalam hati itu terdapat khawatir. Khawatir itu maknanya hasrat, keinginan. Nah, di situ ada 6. Yang 2 awal itu madmumah, yang jelek. 2 yang kedua itu yang bagus. Dan yang 1 ini paling tinggi. Nah, yang satunya penengah. 1 yang jelek adalah nafsu dan setan. Nafsu dan setan. Yang ketiga 4 yang bagus itu adalah ruh dan malaikat. Yang kelima itu akal sebagai prosesor, nanti sebagai prosesor. Dan yang paling tinggi adalah khotirul yakin, itu paling tinggi. Itu derajatnya para solihin, para aulia ilah. Terus relevansinya bagaimana, Kang? Jadi gini, di dalam bulan puasa kan katanya setan dibelenggu. Kita mengambil secara kontekstual dulu. Secara kontekstual dibelenggu dalam artian setan yang tidak bebas untuk melakukan penggodaannya. Nah, tetapi jangan sampai salah, di hati kita itu terdapat nafsu juga yang menjadikan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menuruti syahwat, menuruti hawa itu sendiri. Nah, tetapi nanti diproses lagi di akal. Lah, akal ini terdapat nafsu ada, setan ada, malaikat ada, ruh juga ada. Kadang kita tuh bimbang. Yang menjadikan tingkah laku kita menuruti nafsu setan ataupun nafsu malaikat ataupun juga tadi ruh, yaitu ketika sudah diproses oleh akal. Nah, ajakan-ajakan mana yang kita pilih? Ya tinggal tadi ketika dia masih melakukan kemaksiatan, berarti kan dia egonya ke nafsunya, bukan ke malaikat yang mengajak kepada taatan. Artinya si fulan ini artinya kalah dengan diri sendiri. Nah, itu godaannya dia kalah. Tapi boleh nggak, Ustaz, kalau saya mengatakan bahwa berarti di dalam diri kita ada setan, Ustaz? Ya benar. Mungkin ya. Tapi lebih tepatnya sifat-sifatnya setan itu iya, dalam sifat-sifatnya. Iya. Bukan sifat sak setane gitu. Kita malah kaget Ustaz nanti malah setan semua. Iya. Itu Ustaz. Oke. Jadi kan gini, saya belum menjelaskan tadi, semisal khotirul nafsu itu menjerumus kemana, khotirul setan kemana. Nah, kalau tadi nafsu menjerumus kepada mengajak kepada nafsu syahwat, kepada enak-enak. Kalau setan itu mengajak kepada sesuatu yang dimurkai Allah, maksiat, melakukan penyelewengan lah terhadap syariat, itu bujukan setan. Nah, ruh dan malaikat itu semua ke jalan yang benar untuk mengajak kebaikan yang hak-hak. Nah, untuk mengimbangi itu kita manusia dikaruniai oleh akal. Untuk memilih antara milih setan, milih nafsu atau milih ruh dan malaikat harus diimbangi dengan namanya ilmu, ngaji yang. Poinnya ngaji itu bisa untuk menjadi had ataupun batasan-batasan agar kita beloknya nggak ke kiri gitu loh. Ya. Nah, ada yang mengarahkan ke kanan, agar kita lebih bijak lah ya. Bijak. Dengan semakin mengaji kita introspeksi, saya kurangnya dari sini, saya harus memperbaiki ini. Nah, semisal kita nggak ngaji, nggak ada batasan untuk kita mengontrol diri sendiri, maka yang akan masuk tadi nafsu dan setan itu yang menjadikan kita walaupun dibelenggu setannya, tetapi masih melakukan sesuatu
maksiat, melakukan suatu keinginan kita lepas kendali. Berarti emang sepenting itu ya Ustadz ya, ngaji ya Ustadz ya. Oh, penting sangat itu fardu ain. Bukan karena maksudnya bukan semata-mata kita memang kayak ngasih asupan ke jiwa kita, tapi memang ternyata bisa juga lebih lebih ke menguatkan kita atau bisa membuat kita untuk berpengaruhnya ke akal nanti untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu. Berarti pada intinya ya Ustaz ya. Pada intinya mungkin ini kesimpulan dari saya nih. Berarti pada intinya adalah sebenarnya memang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Setan itu di bulan Ramadan itu terbelenggu. Memang adanya seperti itu secara dalil-dalil. Dan memang secara bukti nyata pun seperti itu. Cuma kenapa akhirnya umat manusia masih banyak yang maksiat? Itu berarti karena memang di dalam diri kita itu ada beberapa kekhawatiran yang tadi sudah dikutip dari kitab Al-Hunyah itu ya Ustaz ya. Yang mana salah satunya adalah nafsu. Kemudian ada akal juga yang nantinya akal ini berperan penting nih, berperan besar nih. Kalau mau berbuat kan hati. Ya. Yang prosesornya itu akal. Oke. Outputnya nanti yang akan digunakan oleh akal itu apa? Nah, itu diproses dari akal. Berarti ketika masih kita masih melakukan maksiat, artinya kita masih akal kita masih menuruti untuk ikut ke jalur yang kiri ya Ustaz ya. Untuk jalur yang jelek ya. Jadi akhirnya masih ada kemungkinan juga timbullah maksiat tersebut ya Ustaz. Betul. Oke. Jadi seperti itu untuk penanya jawabannya. Berarti intinya adalah kalau secara keseluruhan intinya adalah ngaji. Dengan ngaji kita nantinya bisa lebih mengontrol diri, kita bisa lebih menentukan, lebih bijak dalam menentukan kita harus maksiat atau tidak. Biar kita juga ada bedanya antara manusia dan hewan. Kalau dalam kitab taklim kan sudah jelas itu Mas. Manusia dan hewan itu memiliki karakteristik yang sama. Tetapi pembedanya cuma di ilmu itu. Ilmu hanya bisa di insani, yang di manusia saja. Hewan tidak bisa. Mungkin hewan memiliki sifat kendel ataupun berani. Nah, semisal berkelahi, manusia juga bisa memiliki karakteristik seperti itu. Terus jereh ataupun penakut, manusia juga ada yang penakut. Nah, tetapi untuk meminimalis itu semua dengan ilmu tadi. Dengan penyaringan oleh akal lewat ilmu-ilmu yang bisa menjadikan kita lebih ke jalan yang lebih lurus. Dan kembali lagi berarti poinnya adalah ngaji. Kita belajar berilmu, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, yang luar biasa dengan beribu-ribu kenikmatan dan keberkahannya ya Ustadz ya. Oke, terima kasih Ustadz atas materi atau pencerahan yang telah diberikan. Minta doanya juga Ustadz, semoga kita menjalankan Ramadan, terutama untuk teman-teman santri dari Pondok Pesantren Al-Nasror bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar dan bisa mendapatkan keberkahannya Ustadz. Oke, terima kasih kembali juga untuk Kang Imzat dan tim. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan kita diberikan kesemangatan dan beribadah di bulan Ramadan ini supaya hasil. Karena kualitas kita juga menentukan ibadah selanjutnya. Semakin kita ibadahnya puas, semakin kualitasnya bertambah, semakin ringan pula kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustadz atas doanya. Semoga terkabul Ustadz untuk kita semua, tentunya untuk kebaikan kita semua Ustadz. Baik, terima kasih. Kami ucapkan juga kepada para penonton yang sudah senantiasa menyaksikan program Tajil Luar di tahun 2025 ini. Tentunya berkat tontonan kalian, berkat dengan kalian menonton konten-konten kita, tentunya semoga bisa menambahkan semangat kita untuk tetap membuat konten-konten lebih lanjutnya, dan tentunya semoga bermanfaat sih, tapi semoga bermanfaat. Jadi silakan, tadi yang sudah ditanyakan sudah dijawab, silakan kalian tonton, kalian saring dengan bijaksana, pahami betul-betul. Dan barangkali ada yang masih belum paham, silahkan bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz Syarif Abdillah. Nanti bisa minta nomor WA-nya lewat DM admin
Instagram Pondok Pesantren Al Asror aja, oke? Nanti pasti dikasih. Jangan khawatir, oke? Untuk itu, untuk hari ini, episode kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali, tetap saksikan program Tajilbar setiap hari di channel YouTube Pondok Pesantren Al Asror. Dan tentunya kami nantikan juga untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian masih penasaran. Mungkin pertanyaannya belum menjawab dan kalian akan melanjutkan pertanyaannya. Silahkan tanyakan saja pada Instagram Pondok Pesantren Al Asror. Untuk Instagramnya ada di bawah ini, Silahkan bisa kunjungi Instagram Pondok Pesantren Al Asror. Mungkin dari saya pamit undur diri dan juga dari Ustaz Syarif Abdillah pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada beberapa yang tidak bisa diterima dengan baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.